Selamat pagi saudara semua. Hari ini kita membahas 1 Samuel pasal 16 yang disampaikan oleh Pastor Hokit dengan tema bersama dengan Allah untuk memperbalikkan sejarah yang awal, yang baru. Sekarang sejarah mulai membaru dengan lembaran yang baru. Di sejarah di jalan para tokoh-tokoh di situ bagaimana kita bisa ikut serta dan kita melihat bagaimana lembaran yang baru dan masuk di dalam lembaran Allah yang baru. Di dalam hidup kita pun demikian. Di gereja kita pun demikian. Ada perkara kadang kita berhenti terlalu lama. Kita tidak melihat bagaimana Allah melihat lembaran yang baru. Bahkan kita berhenti sampai di situ, tidak berdaya masuk di dalam lembaran yang baru Allah. Hari ini terlebih dahulu kita melihat diawali dengan Samuel berduka cita. Dan akhir dilihat Saul diganggu oleh roh jahat. Di tengah-tengah di situ Allah memilih Daud dan Saul. Dan di sini Samuel beradaptasi dengan Allah. Di lembaran ini terbuka kita melihat Allah yang agresif. Dia berkata kepada Samuel, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Di sini lihat ada jarak. Di sini Samuel sangat berduka cita. Dia karena Saul dia berduka cita meratap atas Israel. Dia tidak bisa melayani raja mereka. Dan di sini ada satu perbedaan atau konsep dari perasaan. Samuel sangat berduka cita. Tetapi kamu tidak selaras dengan aku. Sampai kapan kamu mau berduka cita? Allah berkata, aku telah kutolak Saul menjadi raja. Mengapa kamu sekarang masih berduka cita atas dia? Aku merasa kalimat ini baik untuk kita renungkan. Ya, benar, kita sebagai manusia ada sesuatu yang hilang, kita akan sedih. Kita akan mengingat hari-hari yang telah kita lewati. Tetapi karena demikian, kita tidak bisa masuk dalam berkat yang lebih indah. Allah mau membuka mata Samuel. Kita dalam perasaan ini, dalam perbedaan jarak kita. Kamu harus integrasi dengan saya. Lepaskan semua duka citamu. Aku mau terhadap Israel ada persediaan yang baru. Ada orang berkata berduka cita sampai 10 tahun. Karena di tengah-tengah Saul banyak sekali peperangan. Di ayat pun tidak semua terus dicatat. Bagaimana dia mendirikan kerajaannya, bagaimana dia mendirikan akan markas militernya, dan bagaimana ia menyanggah kekuatannya sebagai raja. Kalau kita di tempat kerja, kita akan perhati hal-hal demikian. Tetapi di dalam sejarah Allah, semua itu tidak penting, sebab sejarah Allah itu akan terus berjalan. Dan juga pernah kita katakan roda sejarah Allah akan terus berputar dan terus maju. Kalau kita tidak beradaptasi dengan roda ini, maka kita akan ditekan, kita akan menggerutu. Tetapi sejarah Allah terus berlalu, terus berjalan,
kerajaan dan pengaruh terus berjalan dalam perkembangan juga berjalan. Tapi semua ini dibagi Tuhan tidak penting. Baik itu di kitab Samuel, di kitab raja-raja, semua raja-raja ini jabatan mereka bukan poin yang utama yang dicatat. Bagi kita pun, kalau bagi kita sekarang pun hal ini sangat penting. Tapi yang sudah berlalu itu tetaplah berlalu. Kita lihat bagaimana komunitas dalam kekristenan dulu pernah berkembang dengan besar, tetapi para pemimpinnya berlalu, dia tetap berlalu. Kita bukan melihat manusia, tetapi kita harus tahu kehendak Allah dalam sejarah. Dan perasaan Samuel juga harus integrasi dengan Allah. Kalau tidak, dia akan terus berhenti dalam keadaan yang demikian. Maka Allah memberitahukan rencananya kepada Samuel. Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau pergi kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih menjadi seorang raja bagiku. Bagi Samuel ini hal yang asing, sebab dia belum pernah ke Bethlehem dan juga belum pernah pergi ke keluarga yang dipilih oleh Allah. Lihat di pasal yang kemarin, pasal 15 di ayat 28. Di sini perkataan Samuel kepada Saul. Katanya, Tuhan telah mengoyak daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikan kepadanya orang lain yang lebih baik daripadamu. Siapa itu? Bagaimana dia muncul dalam baris ini? Apa yang dikatakan Samuel dia sendiri pun belum tahu. Tapi Allah menanti Samuel 10 tahun, seperti hari ini kamu harus bangkit dengan tabung tandukmu, dengan membawa minyak untuk mengurapi orang yang telah aku persediakan, aku siapkan. Di ayat kedua, tetapi kata Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Kita lihat bagaimana Samuel masih ada yang trauma dan cara pikirnya tidak selaras dengan Allah. Yang pertama dia pikir, yaitu halangan yang sangat sulit. Tapi kamu melihat bagaimana Tuhan menjawab Samuel, firman Tuhan kepadanya, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Pada saat kita membaca tidak ada perasaan apapun, bahkan ini cara penyelesaian itu sangat gampang. Pernahkah kamu terpikir bahwa Samuel tidak pernah terpikir oleh dia? Kita cuma melihat kesulitan. Kita merasa gunung itu sangat tinggi. Aku pun dulu pernah mengalami. Sekali Allah berkata kepada, kamu lihat di semuanya itu tembok yang tinggi, tetapi aku memberi satu jalan bagimu. Di tengah tembok-tembok itu ada satu jalan. Pada saat kamu lalui akan berlalu. Di waktu itu, waktu aku di universitas dalam masalah perekonomian, cara penyelesaian Allah berkata kepada saya, pada saat kamu lalui semua itu akan berlalu. Bukan hanya perasaan kita tidak integrasi dengan Allah, di dalam kelakuan atau perbuatan, cara pikir kita pun tidak integrasi dengan Allah. Kita dihalangi oleh perasaan dihalangi oleh masalah. Bagi Allah sangat mudah, bawalah seekor lembu muda, persembahkan korban, segampang itu, semudah itu bagi Allah. Tetapi yang kita pikirkan terlalu rumit. Semakin kita rumit berpikir, maka akan bertambah rumit. Seperti tidak bisa diselesaikan, seperti tidak bisa keluar dari padang gurun.
orang Israel 40 tahun di padang gurun. Sesungguhnya sekali berjalan 10-11 hari bisa dilewati, tetapi hidup kita selalu berputar-putar dalam kesulitan, kesusahan kita sendiri. Dan di ayat ketiga, Allah memperingatkan Isai ada 2 perkara. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Jangan menggunakan cara pikir akalmu sendiri atau caramu sendiri. Saat itu Allah akan memberitahukan kepada Samuel. Urapilah bagi orang yang kusebut padamu. Pada saat itu kamu akan tahu. Kalau kamu Samuel mendengar perkataan Allah, memberitahukan kepada misi yang diberikan kepada Allah, apa yang kamu lakukan? Ada kalanya kita bisa persediaan kita terlalu melewati batas. Seperti renungan pagi, saya akan mempersiapkan terlebih dahulu. Saya akan melihat penelitian. Saya akan mempersiapkan banyak dari segala, tetapi yang paling semarak pagi Allah memberitahu kepada saya, dan saya ingat dengan tema Roh Allah kembali turun kepada alat pilihan Allah. Tetapi hari ini Allah berfirman kepada saya, lembaran baru dalam sejarah. Kamu harus melepaskan semua perasaan, pikiranmu untuk ikut dengan Allah. Dan hari ini kita melihat bagaimana hubungan Samuel dengan Allah sangat erat. Samuel, apa yang dia pikirkan, Allah terus meluruskan kembali. Seperti berfirman di telinganya. Kita pun bisa dengan erat dengan Allah, hubungan kita. Allah mau bekerja, dan Samuel sampai ke kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatnya dengan gemetar. Kepala pentua atau ketua desa, mereka yang berjabat pada masa itu, mereka akan, orang yang terpenting adalah para tua-tua itu. Dulu waktu berperang, yang untuk mengangkat tabut Allah juga itu saran dari tua-tua, para tua-tua. Ada kalanya mereka pun sangat agresif, tapi ada kalanya mereka pun cuma berhenti di situ. Tapi tanggung jawab ada di tangan mereka. Jadi kita mohon Tuhan untuk memperbaharui kita. Kita baru saja melewati kebaktian kemuliaan 40 tahun pernikahan. Bukan sepasang suami istri yang terus memperbaharui cinta kasihnya, tetapi kita masuk dalam Roh Kudus. Untuk terus diperbaharui itu kita bisa ada. Saya katakan para tua-tua ini bisa menjadi para tua-tua itu sangat baik, tetapi kita perlu untuk terus diperbaharui. Jangan mengandalkan pengalaman kita sendiri. Pada saat mereka melihat Samuel, mereka sangat gemetar. Apakah kota kita ada masalah? Maka bertanya, adakah kedatangan itu membawa selamat? Apakah nabi yang hendak menegur kita? Tapi jawab Samuel, aku datang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Satu alasan yang sangat baik. Baik para tua-tua ataupun Saul, mereka tidak ada pembicaraan. Kita perlu untuk Tuhan untuk membuka hati pikiran kita. Dan terlebih lagi dia berkata kepada keluarga Isai untuk menguduskan diri. Kemudian datanglah untuk daku di upacara pengorbanan itu. Ayat 6 sampai dengan 13.
Allah membuka mata Samuel untuk melihat pilihan Allah. Itu adalah pilihan Allah. Yang kita lihat dengan manusia, cara pikir kita ada perbedaan yang jauh. Bagi kita untuk memilih, kita pasti akan memilih orang yang berperawakan tinggi, yang kuat, orang yang elok. Jadi pada saat putra yang sulung Samuel mereka datang di hadapan Samuel, maka pikir Samuel, orang inilah sungguh di hadapan Tuhan berdiri yang diurapi, tetapi Allah tahu apa yang dipikirkan oleh Samuel. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang paras atau perawakan yang tinggi, jangan memberikan sandaran, jangan mengandalkan perawakan orang. Bagi kita, perawakan kita juga Allah sendiri khusus diciptakan untuk kita. Tetapi kita orang yang bagaimana? Yaitu ditunjukkan bagaimana yang timbul dari hati kita. Ada waktu kita akan terangkan. Allah berkata, aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saya ingat waktu saya sekolah ada seorang pelajar, mereka mau beli mobil bekas. Dia baru dari Amerika mendapatkan izin mengemudi, dengan senang hati untuk membeli mobil, tetapi dia melihat satu mobil yang ia suka. Dan orang yang penjualnya terus memberi saran, tetapi seorang di situ mengingatkan para pelajar itu, yaitu Allah melihat manusia melihat mobil, tetapi Allah tidak demikian. Kamu akan melihat apakah mobil itu cocok untuk dikendari, bukan melihat penampilannya. Dan di sini seterusnya Allah terus berkata di situ, orang itu pun tidak dipilih Tuhan sampai ke-7 anak Isai. Setiap yang datang di hadapan Samuel orang itu tidak dipilih Tuhan. Setelah mengatakan berulang kali, maka Samuel pun mengerti akan hati Tuhan. Maka di situ Samuel bertanya kepada Isai, inikah anakmu semua? Kalau ia tidak bertanya, maka orang ini akan dilewati. Pada saat dia bertanya, maka Isai menjawab, masih ada tinggal yang bungsu. 7 ditambah 1. Di luar angka yang sempurna. Dia sekarang lagi mengembalakan kambing domba. Maka kata Samuel dengan kata yang berat berkata, menyuruh dia, memanggil dia. Atau satu peringatan yang keras. Sebab kalau tidak akan duduk makan sebelum kita tidak akan makan sebelum ia datang. Kalau ia tidak datang, maka misi rencana Allah akan sia-sia. Maka disuruhnya orang menjemput. Isai menyuruh orang menjemput dia. Ia kamera-merahan, matanya indah, parasnya elok. Kalau berpikir demikian, banyak orang pun akan ingin memiliki, sebab kita semua orang pucat. Bekerja terlalu kelelahan. Tapi dia
Ia kemerah-merahan matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia. Sebab inilah dia. Di sini terjemahan Cina ada yang terbalik. Inilah dia, bangkitlah, urapi dia. Teks asli, sebab inilah dia, bangkitlah, urapi dia. Bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Ini adalah pilihan Allah. Kita lihat Samuel, dia menggenapi rencana Allah. Kita harus melepaskan semua pikiran kita. Melepaskan perasaan kita. Melepaskan cara kerja kita dengan erat bersama dengan Allah, maka kita bisa menyelesaikan atau menggenapi rancangan Allah di dalam hidup kita, misi Allah kepada kita. Dan Samuel di tengah-tengah saudaranya, diurapilah Daud. Di sini belum disebut dia Daud. Dia anak yang bungsu di antara keluarganya. Bukan hanya Samuel melepaskan cara pikirnya, bahkan keluarga Isai, orang-orang ini pun harus melepaskan cara pikir mereka. Allah memilih orang, pilihannya berbeda dengan pilihan manusia. Kemarin di ayat juga dikatakan Saul menang beberapa peperangan. Melihat orang yang kuat perkasa dikumpulnya oleh Saul. Tapi Samuel bukan orang-orang termasuk di sini. Di sini orang akan merasa dia masih muda. Orang rumahnya akan merasa dia orang yang terkecil, yang tidak terpandang. Tetapi Allah memastikan bahwa itulah dia. Ada kalanya Allah memilih yang paling kecil. Orang yang dipandang rendah atau yang ditolak, bahkan di dalam hatinya bermacam-macam masalah, seperti Hana di hadapan Allah sama. Tetapi Allah memilih orang-orang yang demikian. Di poinnya kedua ayat 14 sampai dengan 23, mengalami kesembuhan Allah. Bagaimana? Belum selesai tema. Bagaimana mengalami kesembuhan Allah? Masuk dalam pilihan Allah, integrasi dengan Allah. Poinnya kedua, mengalami kesembuhan Allah. Bagaimana? Siapa yang disembuhkan? Yaitu Raja Saul. Setelah Tuhan undur dari Saul, Saul diganggu oleh roh jahat. Sederhananya, di dalam hatinya dia tidak ada aman, seperti kehilangan sesuatu yang sangat terpenting. Kalau kamu pernah mengalami putus cinta, kamu akan tahu akan perasaan ini. Ada sebagian orang bisa mau bunuh diri. Kalau kamu dengan giat bekerja tetapi ujian kamu gagal, ada orang ingin sampai mati. Karena di dalam hidupmu itu sesuatu yang sangat penting telah meninggalkanmu. Kita sulit untuk meninggalkan gangguan ini. Di ayat dikatakan dia diganggu oleh roh jahat daripada Tuhan. Dia dalam keadaan diganggu oleh roh jahat. Sebelumnya dia ada roh Allah di dalamnya. Seperti dikatakan yang di atas, sejak hari itu seterusnya
berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Nama Daud muncul. Saul dulu pun pernah mengalami segala urapan karunia pun ada pada Saul. Dia merasa dia bisa, ada orang yang merasa dia seorang nabi yang berbahasa roh. Ada segala kasih karunia, kekuatan pun ada pada Saul. Tapi sekarang Saul tetap menjadi raja, tetapi roh Allah telah undur dari dia. Apakah dia bisa menjadi raja? Tidak apa-apa. Sebab dari awalnya dia tidak tahu untuk mengandalkan Allah, dan dari awal dia cara bekerja hanya mengikuti keinginannya sendiri. Dan hal ini menurut Saul, dia tidak merasa ada sesuatu yang hilang. Baik itu hikmat, pengaturan, keputusan. Tidak lagi Saul seperti Saul yang lama. Cara mengambil keputusan pun tidak sama seperti Saul yang lama. Yang ditukar yaitu menderita, kejahatan. Banyak orang yang bertanya mengapa bisa demikian. Mengapa berkat Allah undur dari saya? Dia akan menggerutu, dia akan menderita, dia akan banyak pikir, dan seketika dia lepas kendali, bisa ribut, bisa marah. Dari segi kesehatan, Saul pun dia adalah reaksi yang sering-sering ada pada Saul. Dan hamba-hambanya pun melihat dan memberitahu pada dia, ketahuilah roh jahat yang daripada Tuhan mengganggu engkau. Dan memberikan satu saran, baiklah kamu mencari orang yang pandai bermain kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Kecapi, musik-musik seperti melodi yang datang dari Allah. Ada kalanya saya pun dalam syair, saya juga suka membawa musik, mendengar musik agar roh Allah bebas untuk bekerja. Itu sudah penyembuhan. Tetapi mengapa ada seorang hamba yang memberi ide ini? Saya merasa itu bukan satu yang kebertepatan, tetapi dari segi Allah dia tetap mengasihi orang yang sedih hati ini. Dia tahu bagaimana agar dia disembuhkan. Maka berkatalah Saul kepada hambanya, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Carilah. Lalu jawab seorang hamba kepadanya, aku telah melihat ada seorang anak laki-laki Israel orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Dia juga seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit pandai berbicara. Ini satu yang berkelebihan pujian, tidak ada sangkutannya dengan main kecapi. Seperti di besar-besar, seperti bisa menyuruh seorang profesor untuk mengajar anak SD. Lagi pula dikatakan elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia. Dan saya mulai berpikir, siapakah orang ini? Siapa yang memberi ide ke ini? Sepertinya dia sangat mengenal Daud. Di depan dikatakan Samuel pun tidak mengenal Daud.
Saat ketemu dia maka suka akan dia, dan hamba-hamba ini tahu mengenal Daud, tahu dia pandai berbicara, elok perawatannya dan mudah untuk dilihat. Tuhan menyertai dia. Kalau kamu tidak berbicara atau bercakap-cakap dengan dia, kamu sulit untuk menemukan dia. Orang ini mengenal Daud. Masih dikatakan dia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Kemudian Saul mengirim suruhannya kepada Isai untuk menyuruh Daud. Jadi pada saat dia kambuh, Daud bermain kecapi, maka Saul di situ merasa nyaman. Roh jahat pergi dari dia. Saul merasa lega dan nyaman. Roh yang jahat itu undur daripadanya. Pada saat berpikir demikian, terus bagaimana? Pada saat Daud bermain kecapi, roh jahat undur darinya, tetapi tidak main kecapi, Saul roh jahatnya kembali kepadanya. Di sini perkaranya tidak selesai. Masalahnya di mana? Karena dia meninggalkan Allah dan Arab telah undur dan pergi dari dia. Sampai masalah ini diselesaikan, baru roh jahat tidak lagi mengganggu Saul. Di sini kita ada beberapa pikiran atau kita merenungkan mengapa kita berhentikan departemen kesembuhan, karena banyak orang yang datang untuk disembuhkan. Kita melayani dia dengan doa profetik untuk mencari masalahnya di mana, menyuruh semangat dia untuk mengaku dosa, dengan dia cuci muka, beritahu dia bahwa Allah berkenan menerimamu, tetapi tidak bisa dijamin setelah dia pulang ia kembali kambuh. Keputusan kita hanya pada saat itu, satu keputusan. Ada sebagian orang untuk pergi ke departemen kesembuhan pun seperti kecanduan. Saya datang untuk disembuhkan. Sangat jelas masalahnya tidak pergi dari dia. Dan bagi kita yang menyembuhkan dia, orang-orang ini, para staf gereja pun sangatlah kelelahan. Kecuali hidupnya sungguh-sungguh di hadapan Allah. Dia sendiri mengambil keputusan untuk mengikuti Allah. Kalau tidak, dalam perjalanan tengah jalan pun dia akan terjatuh. Sekarang kita ada kebaktian haleluya, maka semua orang ada haleluya bersama disembuhkan. Ada musik untuk disembuhkan dan mengundang dia untuk ikut sel group, dan semakin terus dalam mengikuti Tuhan agar dia terus lega. Tetapi yang paling penting, dia harus mengikuti Allah dan harus melepaskan jalannya yang lama. Dan perasaan ini, cara menjadi manusia, melepaskan cara pikir Samuel yang lama untuk masuk di zaman baru Daud. Pada saat kita berkata bersama dengan Allah, masuk dalam lembaran baru Allah, kita seluruh gereja pun perlu berbuat demikian. Kita setiap orang pun perlu berbuat demikian. Mohon Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita untuk datang menyembah Tuhan Allah kita. Mari kita datang bersama, kita berdoa, kita memuji Tuhan Allah kita. Kiranya Roh Kudus bekerja untuk membawa perbaharuan baru di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan,
Berfirmanlah kepada kami, kami mau mengikuti Engkau. Tuhan, biarlah hati pikiran kami taat kepadamu. Tuhan, kiranya pagi hari ini Tuhan dengan hati kami menanggapi firman-Mu, pengajaran-Mu di hari ini. Roh Kudus, datanglah, penuhilah kami, ubahlah kami agar kami semakin seperti Engkau, agar kami persembahkan hidup kami seluruhnya untuk-Mu. Saat ini Tuhan, bergeraklah Roh Kudus, memenuhi kami di tempat ini. Penuhi hati kami agar Engkau mengubah kami sehingga kami seperti Engkau. Roh Kudus, tolonglah kami. Berfirmanlah kepada hati kami. Agar kami mengerti kehendak-Mu.
Tuhan Roh Kudus datang untuk penuhi hati kami. Tuhan, kami perlu akan kasih-Mu, perlu kesembuhan dari-Mu, agar kami datang di hadapan Allah. Kita pejamkan mata kita. Kita boleh duduk hanya memandang kepada Allah kita. Tuhan, penderitaan kami sendiri pun tidak tahu. Tetapi Engkau tahu. Lewat lagu-Mu, Tuhan, Engkau kembali menyembuhkan kami. Tuhan, di dalam hidup kami sangat banyak sekali yang kami ketahui atau yang tidak kami sadari kesedihan kami. Tetapi Tuhan, Engkau tahu. Semua perasaan ini menjadikan kami tidak bisa selaras dengan Engkau. Hari ini ya Tuhan, kami di dalam kuasa-Mu. Kami mau keluar dari hal-hal ini. Pada saat kami meletakkan tangan kami di atas hati kami, Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Di setiap langkah, di setiap pikiran kami, semua adalah anugerah-Mu. Di masa lalu kami, Engkaulah yang menjadikan aku hari ini. Pada saat ini, di hadapan-Mu, masih banyak sekali penderitaan. Kamu merasa banyak sekali kesusahan. Seperti tembok-tembok yang mengelilingimu. Saat ini, waktu kamu teduh, satu persatu perkara kamu serahkan kepada Tuhan dan berdoalah kepadanya. Kalau kamu merasa aku tidak merasakan, aku tidak tahu bagaimana perasaanku, yang hanya ku tahu, aku sangat sulit berkait dengan Allah. Saat ini, dengan iman-Mu, katakanlah kepada Tuhan, aku tidak mengerti, aku tidak tahu bagaimana aku hidup lebih erat lagi dengan Engkau. Ya Tuhan, tolong aku
Engkau tolong aku. Aku mau integrasi dengan Engkau. Aku bukan hidup sendiri. Aku mau hidup sukacita. Sebab Engkau berkata pada saat keselamatanmu datang dalam hidupku, di dalam hidupku penuh dengan sukacita, penuh damai sejahtera Engkau. Tuhan, di dalam hidupmu ada jalan keluar. Apapun yang kami hadapi, Engkau pasti akan membuka jalan yang baru dan jalan yang hidup. Tuhan, kami berterima kasih. Ini adalah harapan kami di dalam Engkau. Tuhan, di dalam hidup kami, ada kalanya kami bisa mengandalkan orang lain, mengandalkan diri sendiri. Kami tidak berkaitan dengan Engkau. Hari ini di dalam terangnya Roh Kudus dan juga dalam hadirat-Mu, kami mau berbalik kembali kepada Engkau dan berkatakan kepada Engkau, Tuhan, kami mau sungguh-sungguh untuk percaya, bersandar kepada Engkau. Kami mau melepaskan cara pandang kami. Tidak lagi dengan cara pandang kami untuk melihat segala perkara. Tidak lagi melihat dengan cara pandang kami setiap orang. Kami mau erat untuk mengikuti Engkau. Kami tidak lagi menggunakan cara pikir kami dengan kekuatan, dengan cara manusia, kekuatan manusia untuk menyelesaikan, untuk menanggapi segala perkara. Karena di dalam hidup dalam air sungai kehidupan-Mu, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Jangan jauh lagi, Tuhan, sembuhkanlah luka-lukaku. Tuhan, kasih-Mu memenuhiku saat ini. Penuhilah hatiku, penuhilah hati sanubariku. Segala kegelisahan telah pergi. Hati yang remuk hati disembuhkan dengan kasih-Mu. Sembuhkan aku di dalam jiwaku. Sentuhan kesembuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang Maha Kuasa, dengan kasih-Mu memenuhiku, mengelilingiku. Luka-lukaku seluruhnya telah disembuhkan. Tuhan, penuhilah kami dengan kasih-Mu. Kelilingilah kami seluruhnya dengan kasih-Mu. Sembuhkanlah kami. Ya, sungguh Tuhan, Engkau melihat kami. Engkau melihat kami setiap orang. Mungkin orang tua kami tidak mengerti kami atau menolak kami, tetapi Tuhan, Engkau tahu akan kami. Sejak dalam kandungan ibu kami, Tuhan, Engkau telah memilih kami dan menciptakan kami datang di dunia ini. Dalam segala masalah, Tuhan, Engkau yang menopang kami.
Tuhan, Engkau terus menerus untuk menyertai kami. Tuhan, di hari ini kami di sini semua karena Engkau. Tuhan, kami berharga kepadamu. Tuhan, Engkau mengenal kami. Di dalam hidup kami, Tuhan, Engkau punya rencana yang indah. Di dalam hal Tuhan, Engkau memberkati kami. Tuhan, kami berterima dan berterima kasih. Tuhan, kami mau terus-menerus berkati Tuhan, karena Engkaulah yang menopang kami. Dari debu lumpur, Tuhan, Engkau mengangkat kami. Sekarang kami seperti para bangsawan, seperti dengan datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami datang untuk memuji, untuk melayani-Mu. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami berterima kasih. Hari ini Engkau mengingatkan kami. Sampai kapankah kau berduka cita? Tuhan, kami pun kecewa. Mengapa seseorang bisa berulang-ulang kali bisa demikian menyakiti kami? Tuhan, kami berulang kali mengampuni, memaafkan, melepaskan. Tetapi Tuhan, sampai kapankah kami harus berduka? Mengapa sampai sekarang keadaan ini belum berlalu? Mengapa kami terus menderita? Mengapa tidak ada orang yang mengerti? Tuhan, kami menyusahkan diri kami sendiri, tidak tahu untuk mengandalkan Engkau. Kami pun menyalahkan diri kami sendiri. Mengapa berulang kali, Tuhan, di dalam hati kami, luka-luka dalam hati kapan bisa dilepaskan? Tapi Tuhan, aku berterima kasih karena hari ini, Tuhan, kami punya lembaran yang baru, permulaan jalan yang baru. Tuhan, kami tidak mau dihalangi oleh tembok-tembok yang tinggi ini. Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu. Tuhan, bahkan kami tidak mau mengandalkan kepastian orang kepada kami atau penghargaan orang lain kepada kami, tetapi kami mau lepaskan semuanya ini, Tuhan, yang Tuhan, kami yang dilupakan, tetapi Tuhan, Engkau menghargai kami. Setiap luka-luka kami Engkau balut. Seluruhnya kesembuhan-Mu datang kepada kami. Kami tidak mau lagi dihalangi oleh tembok masa lalu kami. Tetapi Tuhan, kami rela semua masa lalu kami serahkan kepada Engkau. Bahkan keadaan yang tidak bisa berubah kenyataannya ini, Tuhan, kami serahkan kepada Engkau agar kami punya keberanian, agar kami kembali untuk mengasihi, agar kami dengan kasih-Mu untuk kembali mengasihi. Saudara semua, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Marilah kita membuka lembaran yang baru. Kita tidak mau lagi di dalam siklus masa lalu kita, karena Allah mengenal kita. Tuhan, kami mau mengambil lewat lagu rohani untuk menyebut segala masa lalu kami, mengambil dengan kasih-Mu untuk memenuhi kami. Hanya kasih-Mu yang kami percaya, hanya kasih-Mu yang membawa kami pada pengharapan. Mari bersama kita nyanyikan lagu ini. Tuhan, kami memandang-Mu, kami percaya akan kasih dan kesembuhan-Mu.
Mari kita bersama berpegang pada Tuhan. Kita berpegang pada Tuhan, kiranya kasih Tuhan memenuhi kita di saat ini. Tuhan, kami berpegang kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, deklarasikan di dalam segala kepahitan dalam hidup kami, segala yang tidak mengampuni, yang datang dari luka-luka yang menyakitkan di dalam hati jiwa kami, semua gangguan jahat, roh jahat ini di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat kita berpegang pada Tuhan Yesus, semua roh jahat ini pergi dari kita, tidak lagi untuk menekan kita. Kita di dalam Tuhan, kita dapatkan kebebasan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, segala pikiran yang negatif pergi dari saya, segala penolakan dari saya, semua tidak dihargai, ditolak, semua ini pergi diremukkan dalam hidup saya. Tuhan, aku seluruhnya milik-Mu. Tuhan, urapilah kami setiap orang. Saya mengundang kalian untuk salah tangan-Mu, kamu topangkan di atas kepalamu. Tidak ada orang yang hari ini menopang, tetapi Roh Kudus sekarang sendiri yang menopangmu. Anakku, engkau yang terpilih. Aku mengurapimu. Bangkit. Menjadi sebagai alat pilihan yang sebagai bejana untuk pujian. Aku memilihmu bukan karena perawakanmu, bukan karena kepintaran, tetapi karena kasihku aku memilihmu. Tuhan, kami berpegang kepada Engkau. Terima kasih atas urapanmu. Terima kasih atas pilihanmu. Tuhan, walaupun kami punya kelemahan, tapi Tuhan, Engkau memberikan kami hati yang selalu melekat padamu. Tuhan, kami mau lepaskan semua gangguan masa lalu kami. Kami tidak mau lagi dengan cara dunia untuk melihat diri sendiri. Aku juga tidak mau berpegang pada luka-luka masa lalu kami, karena Engkau telah memilih kami sebagai alat pilihan-Mu yang cocok Engkau pakai. Tuhan, kami mengasihi, segala kemuliaan bagi-Mu. Mari kita bersama muji Tuhan yang kekal. Kita terima kasih atas pilihannya, terima kasih atas pilihan Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, dengan nama kami Engkau mengenal kami. Dengan kasih-Mu Engkau merangkul kami. Engkau memberikan pakaian kekudusan kepada kami.
bersama aku deklarasikan dengan percaya Tuhan aku akan raihkan kemenangan. Haleluya, haleluya. Yehowa berfirman, inilah dia, bangkitlah, urapilah dia. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, mengurapi saudara-saudari semua, memberkati saudara-saudari semua, termasuk saya sendiri, kami di dalam Engkau karena pilihan Engkau. Dan Tuhan, Engkau membawa kami dalam lembaran yang baru. Dan Tuhan, Engkau mengurapi kami, Engkau adalah pilihan darimu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita renungan pagi di sini. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati.